Jadi kehidupan Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib itu kehidupan yang dipenuhi dengan ibadah, perjuangan di jalan Allah, jihad, dakwah, menuntut ilmu, mengabdi untuk agama. Itulah ya. Bahkan dalam riwayat, dalam hadis-hadis Nabi yang sahih sebutkan bahwa beliau ikut dalam perang Uhud. Fatimah ini ikut serta dalam perang Uhud. Tapi tidak megang senjata berperang, tidak. Jadi ada sekelompok kaum wanita, di situ ada Fatimah salah satunya. Dan pada zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang ahli dalam bidang perawatan, namanya Rufaidah bintu Sa'ad al-Aslamiyah. Rufaidah ini adalah pelopor keperawatan dalam Islam. Mungkin selama ini kalau kita membaca sejarah keperawatan itu biasanya dikaitkan dengan siapa namanya itu, Florence ya, yang dari Inggris itu. Itu dianggap ya abad ke-17 kalau nggak salah. Itu dianggap dia pelopor keperawatan di dunia. Padahal apa yang dilakukan oleh Florence itu sudah dilakukan oleh Rufaidah al-Aslamiyah pada zaman Rasul itu. Bukan hanya di medan perang, bahkan dia punya tenda khusus di Madinah dekat Masjid Nabi itu. Memberikan perawatan-perawatan kepada orang yang terluka, dan dia belajar ilmu perawatan itu dari ayahnya. Ayahnya seorang yang ahli di bidang kedokteran, seorang tabib ya. Itu sudah ada, dan dia mengajarkan wanita-wanita kaum muslimin tentang itu. Dia latih, dia training gitu, sehingga wanita-wanita pada zaman itu dibawa juga kadang dalam perang itu, untuk membantu pasukan menyiapkan air, menyiapkan makanan, menyiapkan obat-obatan dan sebagainya. Jadi dalam perang Uhud pada waktu itu kita tahu kondisi perang Uhud seperti apa, dan ini sudah pernah kita jelaskan. Banyak kaum muslimin yang gugur ya, akibat ada sekelompok kaum muslimin yang tidak mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak juga yang terbunuh dan terluka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim dikatakan pada perang Uhud itu Nabi terluka, wajahnya terluka. Kemudian gigi bagian depannya pecah ya. Kemudian topi besi yang menutupi kepala Rasulullah pun hancur, pecah ya. Jadi Rasulullah terjatuh, tertimpa, kepalanya sobek, luka. Sehingga Nabi waktu itu ya mengusap darah ya dari kepalanya, dari tubuhnya itu. Jadi Nabi berdarah-darah itu perang Uhud. Dan banyak juga sahabatnya yang gugur. Kan ada sahabatnya Talhah itu sampai tangannya lumpuh melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan senjata-senjata tajam musuh. Sampai Nabi waktu itu mengatakan begini, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum wa kasaru raba'iyatahu wa huwa yad'uuhum ila Allah." Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka? Bagaimana sebuah kaum itu akan beruntung sementara mereka memerangi dan melukai nabinya sendiri dan mematahkan gigi nabinya itu. Padahal nabinya itu mengajak mereka kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setelah Nabi mengucapkan itu, turunlah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi kata Allah, bukan urusanmu hai Muhammad. Dalam urusan ini kamu tidak ada ikut campur sedikit pun. Apakah Allah ingin mengampuni mereka ataupun Allah ingin mengazab mereka karena kezaliman mereka, itu urusan Allah semuanya. Jadi Nabi tidak diberikan hak untuk ikut campur. Masalah hidayah ataupun seseorang diberi hidayah atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah juga mendoakan beberapa orang musyrikin untuk dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam kunutnya Nabi pernah berdoa melaknat si fulan beberapa tokoh-tokoh musyrikin. Ayat ini semacam memberikan arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak usah dilaknat karena urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa tokoh yang dilaknat oleh Nabi dalam doanya, ternyata ada 3 orang itu, 3-tiganya masuk Islam setelah itu. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang muslim yang baik, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi begitu juga ketika Nabi mengadu kepada Allah, bagaimana nih Allah kaum ini tega-teganya mereka melukai nabinya sendiri sampai kepalanya pecah, robek, berdarah-darah dan sebagainya. Padahal Nabi SAW mengajak mereka kepada Allah, jalan Allah. Jadi seakan-akan Nabi mengadu tentang mereka. Kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'." Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Urusan hidayah, urusan Allah menerima taubat, memberi hidayah, kemudian menerima taubat mereka, ataupun Allah mengazab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang diazab oleh Allah, mati dalam keadaan kafir. Tapi banyak di antara mereka juga yang mendapat hidayah, kemudian bertaubat dan menjadi muslim yang baik. Jadi pada waktu itu terkait dengan Fatimah ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud, Fatimah radhiyallahu anha datang membantu ayahnya, ya, mencuci tubuh ayahnya, membasuh tubuh ayahnya yang sudah berlumuran dengan darah, dia yang membasuhnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menuangkan air, dan Fatimah yang menggosok tubuh ayahnya, membersihkan tubuh ayahnya dari darah-darah itu. Ketika Fatimah melihat, ternyata air yang disiramkan itu semakin membuat darahnya semakin keluar, ya, tambah banyak. Akhirnya Fatimah ketika itu mengambil sepotong potongan-potongan tikar. Fatimah kemudian membakar tikar itu, potongan tikar itu dibakar sampai jadi abu, kemudian dilengketkan di luka Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga darahnya pun berhenti. Nah, itu salah satu riwayat Muslim bercerita tentang Fatimah radhiyallahu anha yang merawat ayahnya ketika sakit, ketika terluka dalam perang Uhud. Kemudian dalam perang Khandaq pun beliau ikut dibawa dalam perang Khandaq, ya. Memang perang Khandaq itu terjadi di kota Madinah. Rasulullah dengan kaum muslimin tidak keluar ke tempat lain, tapi bertahan di dalam kota. Fatimah ikut berjihad sesuai dengan kapasitasnya. Jadi dia tidak berdiam diri saja, dia berusaha untuk membantu kaum muslimin di dalam jihad-jihad mereka. Kemudian dalam perang Khaybar juga demikian. Ya, ketika negeri Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, Khaybar ini dulu dihuni oleh orang-orang Yahudi yang banyak sekali melakukan pelanggaran, melanggar perjanjian kesepakatan. Ya, akhirnya Khaybar ditaklukkan. Ketika ditaklukkan, Khaybar itu luar biasa. Kekayaannya, tanah pertaniannya luar biasa, hasilnya itu melimpah sekali. Maka ketika Khaybar ditaklukkan itu, kondisi kaum muslimin berubah. Artinya kehidupan ekonomi mereka menjadi membaik. Kenapa? Karena Khaybar itu hasilnya luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang itu Fatimah radhiyallahu anha, dalam sirah dikatakan beliau diberi bagian oleh Nabi, karena yang ikut-ikut itu diberi bagian semuanya. Dia dapat bagian berapa? 85 wasak. 85 wasak gandum yang dari Khaybar. Gandumnya luar biasa, kualitas yang bagus sekali. 85 wasak ini banyak Bapak Ibu sekalian. Karena ukuran wasak ini, nisab zakat itu, zakat pertanian nisabnya 5 wasak. 5 wasak. Satu wasak itu 60 sa'. Jadi kalau 5 wasak berarti berapa sa'? 300 sa' ya. Satu sa' itu kalau kita konversikan kepada kilogram itu lebih kurang, satu sa' itu biasa kita bayar zakat fitrah itu sekitar 2,5 kilogram. Wasak ini takaran, kilogram itu timbangan. Jadi kalau ditakar itu 5 wasak baru sampai nisab zakat pertanian. Ya. Jumlahnya berapa? Kalau dihitung dengan kilogram itu sekitar, dalam satu referensi dikatakan 600 kilogram. Hasil pertanian beras kita itu 600 kilogram, itu sudah sampai nisabnya. Kalau pakai takaran 5 wasak itu 600 kilogram atau 700 kilogram lebih kurang. Jadi kalau 85 wasak itu kan sudah melebihi nisab zakat pertanian. Zakat pertanian cuma 5 wasak. Berarti ini kalau kita hitung-hitung dengan kilogram ini sekitar 10.000 kilogram. Berarti untuk Fatimah seorang saja dia mendapat 10 ton gandum satu orang. Dibayangkan betapa kayanya negeri Khaybar itu. Untuk Fatimah saja dapat 10 ton lebih kurang.
10 ton gandum yang berasal dari Khaybar. Cuma 10 ton ini kalau sudah sampai ke tangan seorang Fatimah, tidak lama-lama di rumah. Mungkin kalau kita, ya mungkin kita jual, kemudian kita gunakan untuk pribadi kita. Kalau seorang Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, makanan gandum yang sebanyak ini tentu tidak lama-lama di rumah. Diapakan? Ya mereka sedekahkan. Mereka gunakan untuk kebutuhan mereka, kemudian selebihnya mereka sedekahkan. Karena memang dua insan inilah manusia yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin itu. Sama seperti istri-istri Rasulullah, ahlu bait Rasulullah, semua dididik seperti itu. Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Nabi, setelah Nabi wafat, dia dapat kiriman dari Muawiyah waktu itu, jumlahnya miliaran, kalau kita uangkan dengan uang kita, miliaran. Dalam sehari itu dapat kiriman dari khalifah, dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Untuk Aisyah dapat miliaran. Dia infakkan semuanya. Dia panggil loh, fakir miskin, dia berikan semuanya pada fakir miskin. Sampai pembantunya namanya Barirah mengingatkan beliau, wahai ibunda, bukankah kita hari ini berpuasa? Iya, kita puasa hari ini. Baik, janganlah dibagikan semua uang itu. Ambillah beberapa dirham dari uang itu, kita beli daging di pasar untuk berbuka puasa. Kata Aisyah, untung kamu mengingatkan saya. Kalau tidak, sudah habis uang miliaran itu diinfakkan. Jadi Aisyah itu luar biasa, Pak. Infaknya luar biasa. Sampai-sampai keponakannya, itu Abdullah bin Zubair itu mengatakan, demi Allah, aku akan mengikat tangan makcikku itu, supaya dia tidak lagi bersedekah seperti itu. Gila-gilaan sedekahnya. Sampai keponakannya bersumpah, saya akan ikat tangan beliau, supaya tidak bersedekah seperti itu. Karena begitu datang harta seperti itu, langsung dia, Pak. Hampir dia tidak ingat tentang diri dia. Diingatkan oleh Barirah, kita sedang puasa, ambillah beberapa dirham untuk membeli daging, untuk kita berbuka puasa. Untung saja kamu ingatkan saya. Oke. Ketika dilarang dia banyak bersedekah oleh keponakannya, oleh Abdullah bin Zubair, Aisyah marah dan bersumpah, aku tidak akan bicara dengan Abdullah bin Zubair. Sempat diboikot beberapa bulan itu Abdullah bin Zubair oleh makciknya, gara-gara sumpah itu diboikot. Kenapa? Ponakannya tidak ingin makciknya itu terlalu terlalu boros, bukan boros ya, terlalu suka bersedekah sampai dia tidak memikirkan diri dia. Abdullah bin Zubair kasihan dengan makciknya, dengan Aisyah. Akhirnya terakhir dimaafkan juga ya, setelah ketemu dengan Aisyah dan meminta maaf kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang Fatimah ketika itu diberikan oleh Nabi bagiannya dari Khaybar itu sebanyak 85 wasak dari gandum Khaybar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Fathu Mekah juga demikian, beliau ikut sama suaminya dan dibawa juga anak-anaknya. Sampai ketika itu Abu Sufyan, pada waktu itu belum Islam ya. Abu Sufyan ini takut sekali ketika Nabi SAW berhasil menguasai kota Mekah. Abu Sufyan ini kan orang yang paling berat permusuhannya kepada Nabi dulu. Jadi orang yang memusuhi Rasulullah dulu di Mekah, pemimpinnya ini Abu Sufyan. Dialah yang menggerakkan itu semuanya. Pimpinannya dalam setiap perang, dia sebagai komandannya. Jadi dia merasa takut, ini bagaimana nasib saya ini. Muhammad sudah menguasai kota Mekah. Akhirnya Abu Sufyan datang menjumpai Ali bin Abi Thalib, minta perlindungan, minta syafaat, perlindungan, supaya dia tidak diapa-apakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Ali, innaka amassal qaumi bi rahiman. Wahai Ali, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang paling dekat hubungan kerabatnya denganku. Karena Ali dan Abu Sufyan ini dekat. Satu Bani Hashim, satu Bani Umayyah. Masih satu nenek mereka itu. Dekat sekali. Dan aku datang pada hari ini untuk satu keperluan. Aku tidak akan kembali sebelum engkau mengabulkan permintaanku ini. Isfa'li ila Muhammad. Berilah kepadaku perlindungan untuk menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak berani menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dia meminta perlindungan kepada Ali bin Abi Thalib, karena Ali ini termasuk ahli bait Nabi dan orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia minta syafaat. Makanya syafaat itu ada dua, ada syafaat dunia dan syafaat akhirat. Syafaat di akhirat itu sudah banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Syafaat di dunia pun ada. Syafaat di dunia itu terbagi dua. Ada syafaat yang sifatnya mazmumah, ada yang mahmudah. Menolong orang karena dia terzalimi, itu syafaat yang sifatnya mahmudah, bagus, terpuji, dapat pahala kita. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Di syafaat hasanah. Ada orang punya hajat, punya kebutuhan, dan kebutuhan itu tidak bisa tertunaikan kecuali dengan bantuan kita. Kita menjadi perantara supaya dia bisa mendapatkan haknya. Maka syafaat itu diberi pahala oleh Allah. Syafaat hasanah, syafaat dunia. Yang kedua namanya syafaat sayyi'ah. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Ada juga orang memberi syafaat, memberi bantuan, perlindungan, pertolongan kepada orang lain, tapi bukan pada tempatnya. Seperti kita memberi syafaat kepada orang yang sudah divonis potong tangan karena mencuri. Datang kita berikan syafaat supaya dia tidak jadi dipotong tangannya, dihukum secara hukum Islam. Ini syafaat yang sayyi'ah. Syafaat yang digunakan untuk menggugurkan hukum Allah, tidak boleh. Seorang wanita dulu mencuri di zaman Rasulullah. Ketika mau dipotong tangannya, datang seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ini wanita terhormat di kalangan kaumnya. Janganlah tangannya dipotong." Sampai Nabi marah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, saya yang akan potong tangannya. Ini tidak ada tawar-menawar dalam hukum Allah itu. Di syafaat yang diberikan itu salah, tidak pada tempatnya. Syafaat sayyi'ah. Jadi di sini Abu Sufyan minta syafaat kepada Ali bin Abi Thalib, tolong bicara baik-baik dengan Muhammad tentang nasib saya ini. Kata Ali apa? Laqad azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrin ma nastati an nukallimahu fi. Sesungguhnya Rasulullah telah bertekad melakukan satu rencana yang kami tidak dapat membantahnya. Kami tidak bisa membicarakan hal ini kepada Nabi karena beliau sudah bertekad melakukan satu rencana. Rencana apa? Wallahu a'lam. Intinya Ali bin Abi Thalib tidak mau. Tidak berani kami menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya keputusan Nabi waktu itu Abu Sufyan dibunuh, ya udah dibunuh. Kami tidak bisa membela Anda di hadapan Rasulullah. Jadi Ali minta maaf waktu itu walaupun kita saudara. Kemudian Abu Sufyan menoleh ke arah Fatimah. Karena Ali enggak berhasil, dia berbicara dengan Fatimah. Kata Abu Sufyan, "Hal laki an ta'muri ibnaki hadza fayujiru bainan nas?" Sudah azan ya? Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita yang terbatas, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.